Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Zakwan Habibi, Nabila Salsabila, dan Zakiatul Zahro akan mempresentasikan tentang analisis gaya hidup konsumtif masyarakat Indonesia. Pernahkah kalian membeli barang-barang bermerek seperti tas atau ponsel terbaru? Bahkan jika barang yang kalian miliki saat ini masih berfungsi dengan baik. Jika jawabannya iya, mungkin kalian mengalami apa yang disebut dengan gaya hidup konsumtif. Lalu, apa sih gaya hidup konsumtif itu? Gaya hidup konsumtif adalah perilaku yang ditandai dengan konsumsi, pembelian, atau penggunaan barang secara berlebihan. Pola konsumsi yang terjadi saat ini menjadi gaya hidup yang mendorong perilaku berlebihan di semua kalangan. Gaya hidup ini semakin terdorong dengan berkembangnya teknologi dan informasi saat ini. Di tengah gemerlap arus globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, gaya hidup konsumtif telah menjadi sorotan utama oleh masyarakat Indonesia. Perubahan drastis dalam perilaku konsumen telah tergambar dengan jelas, menandakan konsumen lebih memprioritaskan untuk memenuhi keinginan daripada memenuhi kebutuhan esensial. Transformasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, namun kombinasi dari beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang pesat, perubahan budaya, serta pengaruh media massa seperti iklan. Masyarakat Indonesia dalam konteks ini cenderung terjebak dalam pusaran gaya hidup konsumtif yang telah melampaui batas finansial mereka. Desakan untuk terus mengikuti tren terbaru, membeli barang-barang bermerek terkemuka, serta meraih gaya hidup hedonistik telah menjadi fokus utama dalam masyarakat Indonesia. Dan di kalangan masyarakat Indonesia, gaya hidup konsumtif paling terlihat pada saat momen Lebaran Hari Raya. Bagaimanapun keadaan finansial mereka saat itu, kegiatan berbelanja pakaian baru bagi seluruh anggota keluarga nampaknya telah menjadi suatu keharusan. Mereka merasa seperti ada yang kurang bila tidak mengenakan sesuatu yang baru di hari raya. Penting untuk mengidentifikasi peran berbagai faktor yang mendukung peningkatan gaya hidup konsumtif ini. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan seringkali memicu masyarakat untuk membelanjakan uang mereka. Selain itu, perubahan budaya yang menghargai kepemilikan barang dan pengaruh media massa yang mempromosikan citra konsumtif turut memberikan peran besar dalam membentuk perilaku konsumen. Lalu, bagaimana dengan dampak dari gaya hidup konsumtif ini? Gaya hidup konsumtif di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek masyarakat. Pertama-tama, terlihat adanya peningkatan defisit neraca perdagangan sebagai hasil dari kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih produk impor daripada produk lokal. Permintaan yang tinggi terhadap barang-barang mewah dan merek terkemuka seringkali mengarah pada keluar devisa yang signifikan, memperburuk ketidakseimbangan dalam pertukaran ekonomi antara Indonesia dan negara-negara lain. Dampak lain yang terlihat adalah meningkatnya tingkat utang konsumen. Dorongan untuk mengikuti tren dan memiliki barang-barang bergengsi dapat mendorong individu untuk mengambil kredit atau menggunakan kartu kredit secara berlebihan. Hal ini meningkatkan risiko finansial pada tingkat personal dan juga berkontribusi pada meningkatnya tekanan utang dalam ekonomi nasional. Selain itu, gaya hidup konsumtif juga memberikan dampak pada keberlanjutan lingkungan. Permintaan akan barang-barang konsumsi seringkali memicu produksi yang intensif. Sumber daya yang seringkali tidak ramah lingkungan, masalah sampah plastik, emisi karbon, dan degradasi lingkungan lainnya menjadi konsekuensi dari kebiasaan konsumtif yang berlebihan. Namun, dampak sosial juga tak bisa diabaikan. Masyarakat yang terjebak dalam gaya hidup konsumtif mungkin mengalami tekanan mental
dan emosional akibat upaya terus-menerus untuk mengejar tren dan standar sosial yang tinggi. Disparitas sosial juga dapat terasa di kesenjangan antara mereka yang mampu membeli barang-barang mewah dan mereka yang tidak semakin melebar. Dalam menghadapi tantangan dampak negatif dari gaya hidup konsumtif, langkah-langkah kritis perlu diambil untuk mempromosikan keberlanjutan dan keseimbangan. Mendukung produk lokal menjadi kunci. Masyarakat dapat memilih untuk mendukung ekonomi lokal dengan memprioritaskan produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri. Sering dengan itu, konsumsi yang bertanggung jawab jadi prinsip yang diterapkan baik dalam pemilihan produk yang mewah ataupun yang sederhana. Lalu, mengadopsi gaya hidup minimalis dan sederhana juga dapat menjadi strategi efektif, fokus pada kebutuhan esensial dan penghindaran pembelian impulsif. Akumulasi barang yang tidak perlu, menerapkan kebiasaan minimalisasi sampah dan mendaur ulang menjadi langkah-langkah nyata dalam menanggulangi konsumsi yang berlebihan. Pentingnya dukungan kebijakan pemerintah juga tidak boleh diabaikan. Implementasi kebijakan yang mendorong produksi dan konsumsi lokal serta pemberian insentif untuk produk ramah lingkungan dapat memperkuat upaya menuju gaya hidup yang lebih positif. Di Indonesia, perilaku konsumtif tidak diatur secara khusus oleh suatu hukum tertentu yang berfokus pada pembatasan atau pengaturan konsumsi individu. Namun ada beberapa regulasi yang secara tidak langsung berkaitan dengan perilaku konsumtif, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini dengan fokus pada pelindungan konsumen mendorong kesadaran akan hak dan tanggung jawab sebagai konsumen yang sangat penting dalam menghadapi gaya hidup konsumtif. Undang-undang perlindungan konsumen dapat membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab saat berbelanja. Dengan adanya pengetahuan tentang hak-hak mereka, konsumen dapat lebih berhati-hati dalam memilih produk dan tidak mudah terpengaruh oleh iklan atau promosi yang menyesatkan. Selain itu, undang-undang ini juga mendukung konsumen dalam kasus ketidakpuasan terhadap produk atau layanan, memberikan mereka hak untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan kompensasi yang adil. Ini mendorong konsumen untuk tidak hanya fokus pada pembelian tetapi juga pada kualitas dan nilai jangka panjang dari barang dan jasa yang mereka konsumsi. Selain itu, terdapat pula regulasi yang berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dari perilaku konsumtif, seperti regulasi tentang periklanan dan pemasaran yang etis, serta regulasi yang mengatur tentang kredit dan pinjaman yang bertujuan untuk mencegah konsumen dari terjerumus ke dalam hutang yang tidak terkendali. Dengan demikian, UU Perlindungan Konsumen berperan penting dalam membentuk masyarakat yang lebih sadar dan kritis terhadap konsumsi mereka. Ini adalah langkah penting dalam mengurangi dampak negatif dari gaya hidup konsumtif, baik terhadap ekonomi individu maupun terhadap lingkungan secara keseluruhan. Implementasi yang efektif dari UU ini dapat membantu menciptakan keseimbangan antara keinginan konsumtif dan keberlanjutan ekonomi dan kelingkungan di Indonesia. Meskipun tidak ada hukum yang secara eksplisit mengatur perilaku konsumtif, pemerintah dan lembaga terkait sering mengadakan kampanye dan edukasi untuk mendorong masyarakat agar lebih bijaksana dalam berkonsumsi dan memilih gaya hidup yang berkelanjutan. Ini dilakukan untuk mencegah dampak negatif dari konsumsi berlebihan, baik terhadap ekonomi individu maupun terhadap lingkungan. Kesadaran akan dampak gaya hidup konsumtif menjadi poin awal yang penting. Pendidikan dan informasi mengenal implikasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari perilaku konsumtif yang tidak terkendali dapat menjadi pendorong untuk tindakan kolektif dan dukungan kebijakan yang tepat. Masyarakat dapat mengarahkan diri menuju gaya hidup yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan
saat ini, tetapi juga membawa dampak positif untuk generasi mendatang. Di sini ada quotes akhir video.